Halo para kalong malam yang belum tidur. Selamat malam semua. Kali ini aku akan menceritakan kisah mistis yang dialami teman aku saat tinggal di rumah kos area Jakarta. Kisah ini merupakan sambungan dari cerita sebelumnya. Tapi jika kalian berkenan, mungkin bisa buka podcast yang lain yang ada di channel ini. Sebelum masuk ke ceritanya, tidak lupa untuk mengingatkan agar untuk klik like, share, dan subscribe channel ini agar kalian langsung dapat notifikasi episode saat tayang nantinya. Seperti biasa, aku akan menceritakan kisah nyata horor dan fenomena poltergeist yang dialami narasumber. Cerita ini dituangkan dari sudut pandangnya dan originalitas cerita maupun fenomena yang dialami masih 100% sama. Namun oleh penulis dituangkan dalam bentuk fiksi agar lebih menarik dan menyamarkan lokasi dan nama demi privasi yang bersangkutan. Cerita kali ini aku akan ceritakan mengenai gangguan mistis dari sosok yang disebut Gendruwo, karena ceritanya cukup menarik. Malam ini aku hanya ingin menceritakan kisah ini pada malam ini, tentang cerita mengenai narasumber yang digendong dan dipindah tempat dari kasur ke lantai, yang akhirnya menggoyahkan logika dan akal sehat narasumber. Bahkan aku sendiri yang mendengar sempat tidak percaya, namun menarik ceritanya untuk diceritakan malam ini, yang akhirnya nantinya ada sahabat yang memiliki keindra keenam yang membantu beliau ini. Langsung saja masuk ke cerita. Halo semuanya, kali ini aku akan menceritakan pengalaman fenomena poltergeist atau mistis yang menurutku paling ekstrim yang pernah kualami seumur hidup. Kadang bingung juga, kok aku beberapa tahun ini sering banget digangguin makhluk-makhluk tak kasat mata ini, mulai dari rumah, kantor hingga kos. Apakah karena kebetulan lokasinya emang horor, atau emang dari diriku sendiri yang ada yang salah? Aku pernah cerita pengalaman poltergeist yang ku alami ke teman. Menurut dia, emang lokasinya memang horor, dan akunya sendiri tergolong, aku lupa istilah yang kemarin dia pakai, istilahnya tulang gaib. Katanya sih, dia menghitung dari tanggal lahirku, dan ini bawaan sampai aku mati nanti. Jadi tidak bisa dihindari atau ditolak. Jadi istilah ilmiahnya, frekuensi jiwa milikku itu labil. Kalau pas lagi down atau stres, frekuensi jiwaku bisa mendekati frekuensi mereka. Kurang lebih itulah penjelasan temanku. Makanya kemarin tuh aku disaranin mandi pakai air daun kelor, sama banyakin mendekatkan diri sama yang maha kuasa, plus banyakin amal ibadah. Anyway, back to main topic. Entahlah, pengalaman yang ku alami ini, perkara kalian percaya nggak percaya, tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Aku akan menceritakan kejadian ini yang aku alami tanpa embel-embel hiperbola atau apapun itu, karena tujuanku menceritakan kisah ini adalah tanpa dramatisasi. Jadi begini ceritanya. Kejadian ini terjadi beberapa minggu setelah aku mengalami beberapa mimpi buruk yang terjadi tempo hari. Aku agak stres gara-gara sejak di kos ini, tidur itu sudah gak nyaman banget. Aku menderita insomnia, padahal dulunya gak pernah ngalamin insomnia. Terbesit pikiran untuk pindah kos, cuma masalahnya barangku banyak. Jadinya ini pengalaman buat kalian semua. Jangan pernah beli barang banyak untuk ke kos, nanti ribet kalau mau pindahan. Selain itu, juga faktor pekerjaan. Nyari kos yang kamarnya gak gede seperti ini susah, apalagi murah meriah. Paket hemat, dapat diskon gede. Garasi bangunan ini juga besar, jadi kalau buat parkir lega banget. Jadi itu, setelah pakai lampu tidur, aku masih gak biasa tidur, karena sudah nyaman tidur dalam kondisi gelap. Kalau ada lampu, walau temaram, itu rasanya agak ada yang ganjel. Emang harus aku akui, sejak pasang lampu tidur di salah satu sudut kamar yang menurutku paling seram auranya, aku kalau pas malam hari itu agak tenang sama rileks. Karena faktor ada cahaya kali ya, jadi membantu secara psikologis.
Emang sih, banyak teman yang mampir ke kamar. Salah satu komennya ke diriku, kalau sudut kamar yang dekat kamar mandi itu auranya nggak enak bener. Soalnya sudut kamar itu juga gelap karena ketutupan sudut furniture. Karena merasa udah nggak diliatin dedemit lagi saat tidur, aku pengen tidur kayak dulu lagi. Kala itu aku masih mencoba ndablek tidur dengan mematikan lampu tidur, jadi kondisi kamar gelap. Ternyata nantinya aku menyesali keputusan ini. Saat itu aku mematikan lampu tidur dan mencoba tidur. Kalau nggak salah seingatku saat itu pas malam Jumat juga sih. Tengah malam aku kembali terbangun. Jam 1:20-an lah waktu itu. Aku kalau tidur sukanya menutup muka pakai selimut. Biasanya kalau bangun tengah malam, aku itu suka nonton YouTube sebentar baru tidur lagi. Entah mengapa, Kak firasat di malam itu mengatakan untuk tetap stay di ranjang. Aku memutuskan untuk mencoba tidur lagi dan menutup wajah dengan selimut. Pas aku menutup wajah dengan selimut, kedua mata ini masih mencoba melek sejenak sambil menikmati kegelapan di dalam selimut. Ada yang aneh saat itu. Saat di balik selimut itu, aku melihat ada seperti setitik cahaya berwarna kuning. Besarnya itu sebesar bola pingpong, tapi kerlap-kerlip. Aku bisa melihat cahayanya tersebut melalui pori-pori kain selimut. Selimut yang aku pakai nggak tebel-tebel amat. Aku waktu itu bingung itu cahaya apa ya. Aku mikir apa adikku sedang nyalain lampu tidur saat aku sedang terlelap. Karena cahaya lampu mejaku yang terletak dekat dengan kasur juga berwarna kuning. Tapi ternyata yang aku bikin penasaran dan bingung itu, kok cahaya tersebut seperti melayang-layang dekat plafon. Padahal lampu meja paling tingginya ya 90 sentian lah. Kok ini tinggi amat ya? Begitulah pikiranku. Aku saat itu nggak berani buka selimut dari wajah. Sumpah, pikiran saat itu antara takut, cemas, dan bingung. Sampai-sampai aku tidak berani bergerak saat itu. Takut kalau aku geser selimut dari wajah, ada sosok seram yang menongol keluar. Tapi sempat muncul ketakutan. Kalau seandainya selimutku yang ditarik bagaimana? Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif kalau itu sinar cahaya dari lampu meja. Penampakan cahaya kuning sebesar bola pingpong itu ada hampir semenit. Aku juga masih melek, memandangi cahaya itu di balik selimut dan dalam keadaan sadar. Namun, banyak pertanyaan yang melayati pikiran saat itu. Belum sempat menemukan jawaban di pikiranku, tiba-tiba cahaya kuning tersebut hilang dan kamar menjadi gelap gulita. Tidak ada 5 detik setelah bola cahaya tersebut menghilang, aku merasakan sensasi yang aneh di tubuh. Nyes. Sensasi dingin tiba-tiba merasuk ke punggung dan paha. Aku merasakan kok alas tidur terasa keras dan rata. Ternyata aku sudah berpindah posisi dari ranjang pindah ke lantai keramik. Asli, aku gak berani buka mata detik itu. Pura-pura tidur dalam kondisi meringkuk di lantai. Aku takut kalau melek, aku malah melihat penampakan yang menyeramkan. Banyak pikiran yang terlintas di kepala saat itu. Jadi aku putuskan untuk pura-pura tidur. Udah takut banget, perasaan udah horor banget. Aku terus memejamkan mata dan badan juga gak berani bergerak sedikit pun. Kaku karena saking takutnya, mau gemetaran aja udah gak sanggup. Sensasi yang aku alami saat berpindah tempat saat itu seperti naik perosotan, tapi halus banget rasanya. Kejadiannya juga cepet kok, 2-3 detik lah. Rasanya itu dingin, tapi halus banget saat meluncur ke lantainya. Kalau aku jabarkan, kayak kalian sedang naik lift tapi sambil tiduran. Tapi ini lebih smooth dan halus banget gerakannya. Pikiranku berkecamuk kala itu. Ya takut, ya kedinginan. Tapi aku sempat mikir
Kalau aku ragu dan bimbang, ntar setan tersebut malah makin berani. Setelah mengumpulkan keberanian, ini yang bikin aku lama pura-pura tidurnya. Ngumpulin keberanian, ini yang susah. Aku langsung berdiri, menyalakan lampu, terus aku gebrak meja dekat kasur. Sambil aku bilang waktu itu, "Kalian maunya apa sih? Saya tidak pernah ganggu kamu. Saya merasa tidak merugikan kamu. Saya nggak merasa melakukan hal yang aneh-aneh selama saya di sini. Kok kamu terus-terus menerus menjahili saya? Ingat, saya ini manusia, makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Saya ini raja siang dan malam. Nggak kayak kamu yang cuma berani ganggu pas malam. Itu pun pas saya lengah tidur. Kamu usik saya nggak bisa balas kamu. Tapi Tuhan Maha tahu ya." Kala itu aku agak takut kalau makhluk itu bakal marah ke aku. Aku tunggu-tunggu, nggak nongol-nongol penampakan atau kejadian seram yang aku prediksi. Aku juga nggak berani tidur lagi, takut makhluk itu gangguin lagi. Sebenarnya nyesel juga ngomong kayak gitu, tapi gimana ya, udah kesel banget. Aku juga kudu berani bentak itu dedemit. Anehnya, adikku masih saja molor terus, padahal aku udah bentak-bentak di kamar kayak orang gila, ngomong ke ruang kosong. Keesokan paginya, jam 6-an, aku cerita tuh ke adikku kalau aku digangguin setan lagi. Adikku juga cerita kalau semalam dia mimpi buruk lagi. Mimpinya tuh dia pas tidur digangguin setan. Jadi tuh dia mimpi pas tidur dia dipindah-pindah sama setannya. Kadang ditaruh di kamar mandi, kadang di lantai, terus dibawa keluar kamar, diseret ke tangga. Dalam mimpi itu, adikku cuma melihat sesosok tinggi besar hitam sedang menggendong aku, terus memindahin aku ke lantai. Cuma bedanya aku ngalamin real, kalau adikku ngalamin dalam mimpi. Entah kebetulan atau tidak, tapi kejadian yang kami alami berdua itu susah ditelaah dengan logika. Kalau adikku sih dalam mimpinya mencurigai sesosok genderuwo yang mengganggu kami berdua semalam. Yang anehnya, selama kami berdua tinggal di rumah ini, kalau aku di kamar sering digangguin sama sosok kuntilanak. Kalau adikku ini sering digangguin sosok genderuwo, malah beberapa kali ditampaki wujudnya. Kalau aku belum pernah ditampaki sosok genderuwo dan gak pengen. Sama kuntilanak aja udah serem, masa mau nambah lagi. Setelah kejadian ini, langsung pada pagi itu juga aku ajak teman yang bisa lihat makhluk halus datang ke kosan. Aku juga pengen mastiin kalau kejadian semalam itu delusi atau beneran diganggu. Ceritanya kayak gimana? Tunggu update selanjutnya. Demikian akhir dari cerita ini. Aku harap kalian terhibur dengan cerita ini. Aku hanya menceritakan dari kisah yang aku dengar. Percaya nggak percaya, sekali lagi tergantung bagaimana kalian menanggapinya. Sekali lagi, terima kasih bagi kalian sudah mau menonton dan mengikuti channel ini dan mendengarkan kisah-kisah dari orang yang luar biasa menghadapi fenomena di luar nalar seperti ini. Akhir kata, jangan lupa untuk support channel ini dengan klik like, share, dan subscribe ya, agar saya bersemangat untuk menceritakan kisah-kisah horor nyata tanpa bumbu penyedap hiperbola lainnya.